Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah sehingga kami boleh mengerti lebih mendalam, lebih tuntas dan mutlak tentang pencobaan yang diterima oleh Yesus Kristus. Sehingga ajaran-ajaran yang mendalam menjadikan pengertian menggugah rohani kami masing sebagai manusia yang hidup di dalam dunia. Biar kami mempunyai kesadaran bagaimana bahayanya kita hidup jikalau tidak firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dan para hadirin setiap orang yang ikut kebaktian di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Sudah berbulan-bulan saya bicara tentang pencobaan Yesus Kristus. Mengapa pencobaan Yesus Kristus begitu penting? Karena ini adalah satu representatif manusia menghadapi kejahatan di dunia ini. Jangan kira hidup sembarangan. Jangan kira hidup sebebas mungkin. Karena dari engkau lahir sampai engkau mati, engkau menjadi rebutan di tengah-tengah Allah dan setan. Saudara, jangan kira engkau mau apa-apa. Engkau ingin kaya-kaya. Engkau ingin senang-senang. Engkau ingin suci atau ingin berdosa. Semua tergantung dirimu sendiri. Tidak. Engkau sedang di tengah-tengah Allah dan setan. Dan engkau sedang direbut oleh salah satu yang penting. Bagaimana kita mengalahkan? Bagaimana kita menjadi manusia yang boleh berdikari dan boleh mempunyai kemenangan, sangat tergantung bagaimana engkau mempunyai kekuatan melawan setan atau tidak. Ada orang gagal total seumur hidup, akhirnya masuk penjara dan sesudah itu masuk neraka lagi. Kamu kira itu adalah nasib? Salah satu sebab adalah bagaimana engkau berjuang dan bagaimana engkau menghadapi kuasa iblis. Saudara-saudara, boleh katakan manusia sulit hidup menurut kemauan sendiri. Manusia hampir tidak ada satu orang yang mutlak bebas di dalam dunia. Bagaimana rencana Tuhan, engkau mesti memperhatikan. Begitu banyak orang hidup, anggap Tuhan tidak ada. Anggap seenak mungkin. Mau percaya feng shui, mau percaya setan, mau percaya dukun, mau percaya dewa, mau percaya segala macam agama. Tapi sebenarnya saudara jangan lupa, yang berkuasa sedang mengincar hidupmu. Dan engkau tidak bisa seenak mungkin hidup semau sendiri. Karena ada yang lebih berkuasa daripada engkau sedang berusaha memperoleh, mempermainkan atau merebut hidup dan bahagiamu. Jangan anggap sepi firman Tuhan. Jangan anggap sepi perkataan-perkataan dari mimbar setiap minggu. Karena ini akan menyangkut nasibmu dan hari depanmu, bagaimana hidup khususnya di dalam kekekalan. Saudara-saudara, Yesus pernah menjadi manusia. Dia sengaja inkarnasi. Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mewakili kita bagaimana hidup mencapai kemenangan. Bagaimana menjadi teladan boleh hidup di tengah-tengah kebahayaan. Yesus lahir di dalam dunia dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Alkitab di dalam bahasa Greka ada dua istilah yang berbeda. Satu adalah kairos, satu adalah kronos. Sebagaimana orang umum mengerti kronos sebagai waktu mekanik, yaitu detik yang terus melaju ke depan. Tik-tak, 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 tik-tak. 60 detik, 1 menit. 60 menit, 1 jam.
24 jam satu hari sepanjang malam. Dan 30 hari umumnya satu bulan. 365 hari itu satu tahun. Ini waktu mekanik yang kita tidak bisa rubah. Dan kita sedang mengikuti alurnya menuju kepada saat terakhir hidup kita. Tidak ada orang bisa melampaui. Pada waktu saat detik terakhir dimiliki kita sudah tiba. Setelah itu kita masuk ke dalam kekekalan. Tidak pernah mungkin balik kembali. Hidup hanya satu kali. Jangan main-main. Setelah hidup selesai, engkau hanya bisa menyesal. Engkau hanya bisa sedih, benci, nyesel. Tapi tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Saudara-saudara, waktu mekanik berapa lama? Tidak ada orang tahu. Berapa ratus ribu tahun, berapa abad, berapa puluh century, itu kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya dilahirkan berapa puluh tahun lalu, malah satu detik kita menangis, kita keluar di dunia. Setelah berpuluh ribu hari, kalau engkau umur 80 tahun, engkau kira-kira mengalami 30.000 hari. Saya sudah melewati 30.000 hari hidup di dalam dunia. Saya tidak tahu berapa ratus hari lagi saya masih hidup di dunia. Pada satu hari saya mati dan tidak kembali lagi. Jangan main-main dengan hidupmu. Engkau kaya satu kali. Engkau miskin satu kali. Engkau bahagia satu kali. Engkau sengsara satu kali. Setelah mati, engkau kembali kepada Tuhan. Menghitung kira-kiramu. Bagaimana bertanggung jawab di hadapan Sang Pencipta yang telah bikin engkau berada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Yesus sendiri pernah menjadi manusia melalui inkarnasi yang tidak terbatas, langsung masuk ke dalam keterbatasan. Yang kekal masuk ke dalam kesementaraan. Sang Pencipta sendiri menjadi seorang tubuh yang dicipta sementara hidup berpuluh-puluh tahun di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mengalami apa yang mungkin dialami oleh manusia. Di antara semua pengalaman yang dialami oleh Yesus Kristus, dua hal yang paling penting. Dia sama seperti engkau, sama seperti saya. Dia harus dicobai oleh iblis, juga diuji oleh Tuhan Allah. Itulah sesuatu yang harus dan tidak mungkin tidak ada di manusia. Sebagai Adam dicobai dan uji oleh Tuhan dan iblis. Sebagai orang biasa dicoba dan diuji oleh Tuhan Allah. Demikian Yesus datang ke dunia, dia juga dicobai dan juga diuji oleh Tuhan dan Allah. Saudara-saudara, waktu Yesus tidak dieksam, Yesus tidak dikurangi, harus dicobai dan harus diuji oleh Allah dan setan. Dia sendiri sungguh-sungguh pernah menjadi manusia seperti engkau dan saya. Matius 4 ayat 1 sampai bagian pertama akhir membicarakan Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Sebenarnya saya sudah selesai membicarakan ketiga pencobaan ini. Mengapa hari ini masih harus memberikan kesimpulan yang terakhir? Karena setiap kali setelah satu topik yang besar, saya khotbah selesai, saya mau berhenti, ada suara yang berkata, tidak boleh berhenti. Belum tuntas. Harus bicara lagi lebih sempurna. Mengapa? Umur saya sudah tua, maka saya tahu kalau saya selesai satu topik, maka mungkin tidak akan berkhotbah lagi tentang topik ini. Demikian juga pencobaan Yesus Kristus.
Setelah 2 bulan lebih saya selesai. Sekarang hari ini saya akan menutup seluruh kisah pencobaan Yesus Kristus. Untuk merangkumkan peristiwa yang besar ini. Kapankah iblis datang mendekati Yesus? Kapankah Yesus dicobai oleh si setan itu? Pertama, dia dicobai pada saat dia membutuhkan makanan. Dia mempunyai keperluan badannya. Karena dia sudah 40 hari berpuasa tidak makan. Siapa yang bisa tahan tidak makan 40 hari? Saudara-saudara. Di dalam Alkitab berpuasa biasanya 40 hari. Termasuk Musa, termasuk mungkin Elias, dan termasuk Yesus Kristus. Tidak makan, tidak masukkan roti ke dalam perut 40 hari. Setelah 40 hari siapa yang tidak lapar? Setelah 40 hari siapa yang tidak membutuhkan makanan? Dan manusia membutuhkan makanan, ini satu hal yang wajar bukan? Karena apa? Karena Tuhan telah menciptakan manusia dengan perut yang harus diisi oleh roti, diisi oleh makanan. Sehingga tidak terkecuali baik Elias, baik Yesus, baik Paulus, siapapun juga harus menerima makanan. Itu sebab pada waktu manusia di dalam kelaparan, di dalam kebutuhan, perlu makanan, itu wajar. Manusia kalau makan itu tidak salah. Memang ini cara ciptaan Tuhan. Ini cara daripada fungsi tubuh dan kebutuhan secara jasmani. Jika Yesus mengatakan, oh Tuhan, Tuhan tahu saya sudah berpuasa 40 hari. Sekarang saatnya saya lapar, sekarang saatnya saya perlu makanan. Apa salahnya jikalau saya makan? Saudara-saudara, makanan demikian, seks sudah demikian. Pada waktu engkau paling perlu makan, setan datang mencobai. Pada waktu engkau paling perlu perempuan, setan tunjukkan wanita yang cantik di depan engkau. Lalu engkau tanya, apa salahnya saya tidur sama dia? Apa salah kalau saya mendapatkan makanan ini? Kan bukankah kebutuhan saya yang seharusnya? Bukankah ini kebutuhan saya yang diciptakan Tuhan? Maka engkau bilang, saya percaya kalau saya makan atau saya tidur sama perempuan ini, Tuhan pasti tahu kebutuhan saya. Justru tempat, waktu, kesempatan seperti ini menyatakan apakah nilai hidupmu, apakah pendirian rohanimu. Waktu Yesus 40 hari tidak makan, sedang lapar setengah mati, setan datang kepada dia dan berkata, bukankah engkau anak Allah? Jikalau engkau adalah anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti, dan terimalah makanan perubahan batu menjadi roti, menjadi kebutuhanmu. Saat itu siapapun tidak gampang menolak pencobaan seperti ini. Siapapun tidak gampang menjauhkan diri dari kebutuhan seperti ini. Tapi justru Yesus di dalam saat paling butuh, dia mengatakan no kepada iblis. Inilah kemenangan dan inilah kesulitan yang dicapai oleh orang biasa. Begitu banyak pria-pria waktu melihat wanita telanjang, kesempatan sudah tiba. Dia lupa dia Kristen atau tidak. Dia lupa apa artinya kesucian. Pokoknya saya perlu. Sekarang saya coba. Langsung jatuh di dalam paha perempuan. Langsung jatuh di dalam keenakan beberapa menit untuk menikmati seks.
Saudara-saudara, makanan dan seks itu dua birahi, dua kebutuhan yang paling dasar daripada manusia. Ini menurut filsafat Tiongkok yang kuno, khususnya di dalam filsafat Mencius, Mengzi. Dia berkata, Sing ye. Inilah sifat dasar. Manusia perlu makan. Manusia perlu seks. Itu sebab banyak orang jatuh di dalam makanan. Banyak orang jatuh di dalam seks seperti lumrah. Apalagi zaman dunia sekarang. Hampir jarang melihat laki-laki yang tidak digoda oleh perempuan. Jarang melihat laki-laki yang tidak jatuh di dalam makanan. Yesus Kristus menjadi manusia, dia juga menerima pencobaan iblis. Silakan makan. Jikalau engkau anak Allah, perintahkan roti ini dari batu, maka engkau setelah menjadikan roti, terimalah makan ini karena engkau membutuhkan. Saat seperti ini, Yesus menjawab dengan kalimat, manusia hidup bukan bersandar dengan roti saja. Apa artinya saja? Berarti masih perlu. Manusia semua perlu makanan. Manusia semua perlu roti. Manusia tidak mungkin hidup tanpa roti. Manusia juga tanpa seks tidak bisa. Saudara-saudara, tadi waktu Yesus menjawab, dia tidak banyak kalimat. Dia hanya menjawab dengan satu kalimat. Manusia hidup, the life of human being. We living, we do not depend on food only. Kita bukan bersandarkan roti saja. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan seks saja. Kenapa siang malam pikir seks? Kenapa siang malam pikir makanan? Kenapa siang malam pikir kekayaan, pikir uang? Kamu kira itu pintarnya kamu. Engkau sedang dijerat oleh materi yang tidak kekal. Waktu engkau mati, tidak ada uang yang bisa kau bawa, tidak ada mobil yang bisa kau pakai, tidak ada rumah yang bisa kau tetap berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Saya punya rumah besar, saya punya mobil, saya mempunyai kekayaan, tapi saya percaya waktu saya makin tua, makin merasa saya tidak perlu semua ini. Saudara-saudara, stop menjadi budak keuangan. Stop menjadi hamba makanan. Stop menjadi orang yang dijebak oleh seks dan tidak habis-habis melayani tubuh engkau yang hanya berapa puluh kilo, yang hanya berapa puluh tahun ini. Yesus menjawab kabar iblis, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Man does not live depend only by food, but we live by all the words spoken out from the mouth of God. Yang paling mengerti kalimat ini di dalam pikiran saya, di dalam penyelidikan saya adalah filosof Tiongkok 2500 tahun. Konghucu mengatakan, Tao ze ye, buke xu yi li ye. Mau mengerti bahasa kuno? Konghucu mengatakan, firman itu tidak boleh sekejap mata pun kita meninggalkan, karena kita memerlukan firman. Saya kira yang dekat dengan Alkitab, yang paling mengerti kalimat Yesus, manusia hidup bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Bukan Sokrates, bukan Aristoteles, bukan Plato, bukan orang-orang penting di dalam Greka kuno atau modern. Orang yang paling mengerti kalimat Yesus Kristus di dalam Matius pasal 4 itu adalah Konghucu. Man cannot live even one moment from the word for eternity.
Dia tidak bicarakan firman dari mana, tapi Yesus memberikan yang lebih tuntas. Firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Tuhan. Mengapa agama Kristen agama yang paling banyak berkhotbah? Kenapa khotbah Kristen tidak habis-habis setiap minggu? Kenapa GRI 35 tahun ini setiap minggu berjam-jam dengar firman Tuhan? Tidak gampang menjadi pendeta di GRI. Kalau tidak percaya, coba minggu depan kamu yang berdiri di sana. 5 menit selesai, apa yang mau katakan sudah habis. Bagaimana berdiri 35 tahun di sini setiap minggu, setiap hari minggu, berjam-jam kita berkebaktian. Kecuali engkau mempunyai pikiran yang segar, mempunyai penampungan jiwa yang limpah, engkau mempunyai alur kalimat firman Tuhan yang tuntas. Kalau tidak ada pendeta yang berani mempunyai gereja seperti ini dan memberikan khotbah setiap minggu seperti apa yang kita lakukan di sini. Saudara-saudara, man live does not depend on the word only. Man live depend on every word spoken out from the mouth of God. Kitab suci cukup limpah mengisi kebutuhan kita. Kitab suci cukup sempurna mencakup segala kebahagiaan kebutuhan kita. Sehingga setiap minggu dengan firman tetap tidak habis-habis. Setiap tahun dengan firman begitu banyak, tetap perlu firman Tuhan yang mengisi dan yang memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita masing-masing. Yesus berkata kepada setan, manusia hidup bukan bersandar roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan tidak sembarangan mengeluarkan kebenaran dari mulutnya. Tuhan tidak sembarang mengwahyukan satu kalimat kebenaran yang tidak berarti dalam kitab suci. Semua yang diwahyukan di dalam kitab suci, khususnya semua yang terjadi di dalam hidup Yesus Kristus, setiap detik, setiap menit, setiap kalimat, setiap hari, Yesus menjadi teladan manusia. Sehingga manusia boleh bersandar kepada Tuhan, menjadi orang yang hidup tidak sia-sia. Setelah pencobaan pertama selesai, setan sama sekali tidak kesempatan melawan. Setan tidak kesempatan menggoda. Setelah dia gagal dalam pencobaan pertama, dia sekarang bertindak menjadi inisiator. Saudara perhatikan, di dalam ayat pertama, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang berantara untuk dicobai oleh iblis. Tapi setelah selesai pencobaan pertama, setan membawa Yesus ke kota suci. Di sini kita peraliran pimpinan. Yesus pada ayat pertama dipimpin Roh Kudus. Ayat keempat, dia dipimpin oleh setan. Ini membicara kepada kita. Orang Kristen susah di dalam perjalanan menjadi orang Kristen. Kita kadang-kadang susah mengetahui ini pimpinan Tuhan atau ini pimpinan setan. Kadang-kadang kita menjadi bingung di dalam penyakit, di dalam kepicikan, di dalam segala kebuntuan jalan hidup, tidak tahu hari depannya apa. Kita mau tanya, inikah pimpinanmu ya Tuhan? Atau ini pimpinan setan? Karena Alkitab mengatakan setan membawa Yesus ke kota suci. Setan tidak bawa Yesus ke tempat berjudi. Setan tidak bawa Yesus ke tempat perzinahan. Setan tidak membawa Yesus ke tempat narkoba. Setan membawa Yesus ke kota suci. Siapa itu kota suci? Di mana ke kota suci? Yerusalem. Setan memimpin engkau ke gereja, engkau kira engkau sudah lepas dari iblis. Di dalam gereja pun setan bisa mencobai engkau. Di dalam gereja pun engkau bisa jatuh ke dalam perzinahan.
Saya pernah mendengar seorang pendeta, setelah dia berzina, ditemukan oleh kawannya, dilaporkan kepada saya. Saya tidak memanggil dia, saya tunggu dia sadar sendiri. Satu hari jam 5.30 dia ketuk pintu di rumah saya. Saya kaget. Begitu pagi ada orang datang ke rumah. Saya buka pintu, lihat itu seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta. Kenapa buka di pintu? Mengapa cari saya? Saya tanya, ada apa hari ini? Dia langsung cucurkan air mata. Berkata, saya sudah jatuh di dalam dosa. Apa maksudmu? Bukankah engkau pendeta? Kenapa engkau hari ini mengatakan kalimat ini? Dia bilang, saya tidak bisa tahan. Saya tergoda oleh seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Dia mengatakan, seorang anggota gereja Reform. Saya tanya, kenapa engkau jatuh diam dosa dengan dia? Dia ceritakan sambil nangis. Sesuai itu dia dipecat, tidak boleh jadi pendeta lagi. Dan sekarang saya tidak tahu dia di mana. Saudara-saudara, saya keras terhadap hamba-hamba Tuhan. Lebih daripada anggota biasa. Saya keras terhadap laki-laki yang menggoda perempuan. Lebih dari perempuan yang digoda oleh laki-laki. Engkau bilang, kenapa tidak adil? Saya bicara sama kamu karena pendeta harus menjadi teladan. Dan laki-laki tidak boleh menggoda perempuan. Itu istri orang lain. Saudara-saudara, setelah saya bicara sama dia, dia tahu tidak ada pengharapan lagi. Saya menaruh kasihan. Saya sangat kasihan keadaan engkau. Saya sangat tidak setuju apa yang engkau lakukan. Tapi sekarang maafkan. Saya tidak bisa menolong lagi. Engkau harus keluar dari gereja Reform. Engkau tidak kesempatan naik mimbar lagi. Dan engkau akan diusir daripada pelayanan sebagai pendeta. Semenjak pagi jam 5.30 ketemu saya. Sampai sekarang saya tidak ada kesempatan melihat orang ini di mana. Saya berkata kepada saudara-saudara. Satu kali jatuh di dalam dosa. Mungkin selama-lamanya engkau tidak gampang kembali lagi. Jangan main-main. Setan membawa engkau kemana? Bukan ke tempat pelacuran, bukan ke tempat perzinahan, bukan ke tempat perjudian, membawa engkau ke kota suci. Dosa kalau dilakukan di dalam gereja, kalau dosa dilakukan antara orang melayani Tuhan yang mengabari Injil, lebih menakutkan daripada yang dilakukan di luar. Kira-kira 20 tahun terakhir ini, engkau pernah mendengar pendeta berzina? Engkau pernah mendengar pemimpin yang besar akhirnya mendapat istri kedua? Engkau pernah mendengar mereka main-main dengan dunia dan akhirnya mereka jatuh, tidak kembali lagi? You kira setan itu hanya membawa engkau ke tempat pelacuran? Tidak. Setan membawa engkau ke kota suci dan mendirikan engkau di tempat yang paling tinggi. Mau apa? Setan berkata, Yesus, lihatlah, ini tempat paling tinggi. Engkau orang paling penting. Orang kalau tidak penting berbuat dosa, gampang diampuni. Orang kalau sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai prestasi yang penting, mempunyai kedudukan yang menjadi pemimpin, lalu berbuat dosa, dia mengampuni diri tidak gampang. Orang mengampuni dia lebih tidak gampang. Nama dia akan rusak dan akan dicaci maki oleh seluruh dunia. Bukan saja dia yang dicaci maki. Nama Tuhan ikut dinodai oleh orang yang berdosa ini. Setan berkata kepada Yesus, ini tempat paling tinggi. Ini adalah puncak rohani. Engkau pernah puasa 40 hari, hidup suci. Saya suruh engkau berdosa. Engkau tidak mau.
Sekarang saya bawa engkau ke gereja, ke tempat paling tinggi. Seluruh dunia mengenal engkau. Dan sekarang saya memberikan kesempatan kepada engkau. Loncat. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau jalan baik-baik. Sukanya loncat-loncat. Karena apa? Jalan baik-baik tidak bisa terkenal. Kalau loncat-loncat langsung terkenal. Banyak orang loncat-loncat jatuh di dalam tempat dansa. Karena dia tidak mau jalan baik. Dia maunya loncat-loncat. Banyak orang loncat membuktikan dia hebat. Dia boleh jatuh dari tempat paling tinggi. Dan tidak apa-apa. Tidak terkena batu. Tidak jatuh mati. Tidak menjadi luka-luka. Ini satu kesempatan untuk menjadi terkenal. Banyak anak muda ingin cepat terkenal. Banyak orang ingin cepat kaya. Maka pekerjaan biasa dia bosan. Dia menghina karena terlalu pelan mengumpulkan uang. Kalau bisa hidup lebih cepat, hidup lebih gampang, lebih kaya, saya menempuh hidup caranya loncat. Are you jumping? Engkau sedang loncat di mana? Engkau sedang meninggalkan kakimu di tempat terakhir pijakan posisi apa? Yesus kurang sedikit loncat. Kalau Yesus loncat semua akan hore, hore. Apalagi kalau sudah loncat tidak mati. Hero, pahlawan yang berani loncat tidak mati. Tanya setan, mengapa suruh saya loncat? Sedang bilang Alkitab berkata. Teologinya kuat. Kitab sucinya hafal. Dia mengetahui setiap kalimat di dalam kitab suci. Pada waktu Yesus sebelum meloncat, setan berkata, loncatlah. Karena kitab berkata, dia akan pakai malaikat menjaga kakimu. Jangan sentuh kepada batu. Satu kali loncat, mungkin cedera seumur hidup. Satu kali loncat, mungkin patah tangan. Kaki, mungkin kesehatan tidak lagi seperti sedia kali. Dia akan luka untuk selama-lamanya. Tetapi kalau tidak jadi luka, dia akan terkenal seluruh dunia. Ini adalah cara setan memancing kemauanmu supaya lebih cepat terkenal. Seorang yang gagal di dalam perjalanan yang sangat indah, sudah hampir menjadi kurator, orang penting di Indonesia. Akhirnya dia gagal, dia jatuh menjadi buronan yang dicari-cari pemerintah. Lari ke luar negeri, lari ke luar pulau, simpan diri di rumah-rumah orang yang tidak dikenal untuk menghindari ditangkap oleh polisi. Satu hari ada seorang mengatakan, you lebih baik cari Stephen Tong. Karena you majelis, bolehkah engkau sekarang hidup seperti orang susah yang melarikan diri dari sini ke sana untuk melarikan diri tangkapan polisi? Dia pikir-pikir, dia bilang, oke, saya cari Stephen Tong. Lalu dia datang ke saya. Waktu dia cari saya ketemu dia. Saya tidak menegur, saya tidak marah. Saya cuma bilang satu kalimat. Apakah sebabnya engkau sekarang menjadi orang begitu susah, dicari-cari orang-orang pemerintah mau masukkan engkau ke penjara? Apakah karena engkau ingin cepat kaya dan engkau jeblos ke dalam dosa? Dia diam-diam tidak menjawab, mentundukkan kepala, mulai mengalirkan air mata. Saya bicara satu kali lagi. Karena engkau terlalu cepat ingin kaya. Dengar kalimat ini ya. Karena engkau cepat-cepat ingin kaya, maka engkau coba-coba jeblos ke dalam dosa. Mengapa tidak tunggu? Anak muda
mau kaya jangan curang. Anak-anak remaja jangan berbuat dosa mencobai Tuhan. Anak-anak pedagang jangan menipu cepat-cepat menjadi kaya. Satu kali ambil keputusan menipu, curang di dalam dagang, meskipun engkau bisa cepat kaya hari itu, tapi ketenangan hati mulai hilang. Hidup itu selama-lamanya. Hidup bukan hanya puluhan tahun di dunia ini saja. Masih disambung dengan kekekalan setelah mati tak habis-habis. Saya mau tanya, engkau pernah pikirkankah apa artinya penyesalan yang tidak berhenti-berhenti? Engkau pernah memikirkankah kesedihan tidak habis-habis merongrong hidupmu diam kekekalan? Ingat Lazarus, setelah mati dia tidur di dalam pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu setelah mati dilempar ke dalam api. Lalu dia berkata, "Ya Abraham, tolong kirim Lazarus. Berikan 2 tetes air di lidahku karena aku terlalu haus." Abraham mengatakan, itu tidak mungkin. Karena di antara kamu dan saya ada selang. Sehingga kamu mau ke sini tidak bisa. Saya mau ke sana juga tidak bisa. Engkau minta saya kirim Lazarus, kenapa? Karena Lazarus dulu pernah menjadi pengemis. Kau hina-hina, kau suruh-suruh. Banyak orang sudah biasa panggil pembantu. "Hei, makanan, masakan ini, bawa air ke sini." Engkau yang biasa mensuruh-suruh pembantu. Karena engkau orang kaya, engkau akan membawa kebiasaan rusakmu ke dalam neraka. Dia karena sudah biasa. Sampai di neraka tetap sama, tidak berubah. Suruh Lazarus ke sini. Bawa air, teteskan lidahku. Dia kira begitu gampang panggil orang lain. Saudara orang kaya, dengar ya. Hari ini engkau panggil orang segampang mungkin karena kasih sedikit uang orang kerja bagi kamu. Besok engkau ke neraka. Engkau panggil siapapun. Tak ada orang mau dengar kamu. Terimalah nasihat ini. Ini firman Tuhan. Alkitab mencatat orang kaya itu minta sama Abraham, "Tolong kirim Lazarus 2 tetes air lagi. Saya hanya perlu 2 tetes untuk mendinginkan lidah saya." Abraham menjawab, "No. No is no. There is no possibility for you to come over here or for me to go over there. No." Oh Abraham, 2 tetes saja. No. Abraham suruh Lazarus. No. Jawabannya hanya no. No. Sesudah kecewa sekali. Dia dengar apa kalimat yang mungkin diberikan hiburan dari Abraham. Abraham menjawab, "You harus ingat, waktu hidup di dunia engkau pernah enak-enak. Lazarus sangat susah. Ingat, sekarang Lazarus istirahat di pangkuan Abraham. Engkau disiksa di neraka." Saudara-saudara, ingatlah, cerita ini bukan umpama. Di dalam Alkitab tidak tulis Yesus memberikan upama. Yesus mengatakan ada 2 orang, 1 orang kaya, 1 Lazarus. Yesus sedang menceritakan wahyu tentang sesudah mati hidup manusia itu apa. Ini satu-satunya wahyu Allah mengenai setelah mati manusia kemana. Jika engkau ke neraka, hanya 1 tugas yang bisa engkau lakukan. You should remember. Ingatlah. Ingatlah. Saudara-saudara, kalau engkau cinta, lalu istrimu sekarang sudah menjadi nyonya di pangkuanmu. Engkau ingat dulu pacaran berapa enak. Tapi saudara-saudara, kalau engkau pernah pacaran dan begitu manis, begitu elok, sekarang istrinya mati.
Ingatan itu susah sekali. Karena pernah enak, tapi sekarang tidak ada lagi. Karena pernah seperti madu, sekarang pahit sekali. Waktu engkau disuruh ingatlah dulu engkau pernah enak-enak. Ini siksaan yang tidak habis-habis. Alkitab mengatakan, Abraham berkata kepada orang kaya itu, ingatlah engkau pernah menikmati segala sesuatu. Sekarang Lazarus berhenti di pangkuan Abraham. Engkau disiksa di dalam neraka. Jangan main-main. Hidup kita di dunia ini hanya berapa puluh tahun. Sesuatu itu berhenti. Entah engkau percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Yang percaya akan mengalami. Yang tidak percaya sama mengalami. Karena fakta tidak akan berubah. Karena engkau percaya setan kah, feng shui kah, atau dewa apakah. Fakta di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam kepercayaanmu yang semau sendiri. Waktu itu orang kaya ini hanya bisa ingat. Ingatan yang tidak bisa merubah fakta sekarang akan menyiksa dia selama-lamanya. Saudara-saudara, demikianlah Alkitab memberikan segala peringatan, memberikan semua pengajaran. Banyak orang menghina kitab suci. Dia kira ikut kebaktian boleh, tidak ikut boleh. Dengar juga boleh, tidak dengar juga boleh. Tidak. Engkau tidak dengar pun akan menerima fakta yang sama. Engkau tidak percaya pun harus berdiri di hadapan Tuhan Allah. Karena Allah yang sebenarnya tidak pernah berubah memberikan pengajaran kepada kita untuk membawa kita kembali kepada pangkuan Dia. Yesus loncatlah. Kalau loncat engkau terkenal. Kalau loncat tidak mati akan menjadi orang termasyhur di dunia. Yesus tidak pernah menginginkan kemasyhuran. Yesus tidak pernah meragukan kalau dia anak Allah. Yesus juga tidak pernah mengharap dia menjadi orang terkenal di seluruh dunia. Dia tidak menjawab dan dia berkata, Alkitab berkata, jangan mencobai Allahmu. Kalimat ini berarti saya hari ini cobai karena saya manusia. Karena jikalau saya bukan manusia, tidak mungkin akan mencobai saya. Kalau saya adalah anak Allah, tak mungkin dicobai oleh setan. Karena Allah tidak dicobai. Dan Allah juga tidak mencobai. Tapi hari ini engkau berani mencobai saya. Karena saya adalah manusia. Dan engkau mengharap saya mencobai Tuhan Allah. Itu kurang ajar. Saya tidak boleh dicobai. Dan engkau minta saya mencobai. You sifat merubah saya dari pasif menjadi aktif. Supaya saya menjadi manusia yang bertanggung jawab atas segala aktivitas yang saya lakukan. Cobailah Tuhanmu. Yesus menjawab. Alkitab berkata, tidak boleh mencobai Allahmu. Yesus tidak loncat. Meskipun dia anak Allah. Meskipun dia bisa melakukan mujizat. Tetapi sebagai manusia. Dia harus menjalankan setiap langkah. Mengikuti teladan. Dan mengikuti peraturan Tuhan Allah. No temptation. No special privilege. Jangan menjadi orang Kristen mengharapkan peristiwa atau hak khusus yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan bukan maha kuasa. Kalau engkau maha kuasa, saya loncat, jaga saya. Kalau maha kuasa, saya Kristen, bikin saya jangan mati kanker. Jangan susah. Banyak orang Kristen berusaha memperalat pengetahuan tentang Tuhan yang maha kuasa. Untuk memaksa Tuhan melakukan mujizat. Membuat dia menikmati hak istimewa. Tuhan tidak akan diperalat manusia. Tuhan tidak akan melanggar prinsip dia.
Manusia harus hidup selangkah demi selangkah, mengikuti peraturan. Lalu pada waktu engkau mau jatuh, malaikat menunjang. Kalau engkau tidak mau jalan baik-baik, engkau cuma pakai loncat-loncatan, saya tidak akan memakai hak istimewa untuk melindungi kamu. Yesus menolak pencobaan kedua. Lalu setan membawa dia ke gunung yang paling tinggi. Di sini tidak tulis gunung apa ya. Saya percaya bukan Himalaya, bukan Mount Everest, bukan gunung yang tertinggi seperti yang kita tahu 8.892 feet. Saudara-saudara, dia dibawa ke satu gunung yang paling tinggi di daerah Israel situ. Dia sudah cukup bisa melihat banyak kekayaan dunia. Mesir, Persia, Assyria, Babilonia, banyak tempat di sekitar yang mempunyai kekayaan yang besar sekali. Setan berkata, mau ini? Saya akan memberikan semua kepadamu, asal engkau tunduk menyembah saya satu kali. Saudara-saudara, Yesus menyembah tidak? Tidak, saya sudah bicara. Yesus tidak mau menyembah setan. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Mengapa Yesus tidak menyembah setan? Menyembah itu gampang, cuma tunduk kepala satu kali. Menyembah itu gampang, tidak perlu disalib, tidak perlu menderita, tidak perlu menempuh jalan yang susah payah. Cuma tekuk satu kali, manusia tekuk ke depan, gampang. Manusia tekuk ke belakang, bahaya sekali. Setan berkata, Yesus, worship me even once is enough. Coba sembah saya satu kali saja, sudah cukup. Sembahlah satu kali. Saya berikan seluruh alam semesta, negara-negara, semua bangsa dan kekayaan, semua menjadi milikmu. Yesus jawab tidak. Yesus tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena tidak ada tempat bagi dia memberi kabar setan untuk diskusi. I need not to discuss anything with you. I need not give you any chance to compromise and to discuss with me. Inilah sikap Yesus yang tegas, yang tidak pernah berubah, yang menjadi contoh manusia hidup di dunia ini. Waktu kita miskin, kita gampang kompromi. Waktu kita ditawarkan kesempatan boleh dapat uang beratus-ratus juta, kita gampang tunduk kepada setan. Tetapi saudara-saudara, orang Kristen yang sejati, dia tidak akan menunduk kepada siapapun pada saat dia berada di dalam kesulitan. Meskipun dia di dalam kepicikan, kemiskinan, kebutuhan, penyakit, atau segala kesusahan batin atau fisik. Dia tahu, I should stand before God. I should be responsible to Him without compromise. Saudara-saudara, menjadi pemimpin gereja tidak gampang. Bersandar kepada Tuhan Allah. Di Alkitab berkata, seorang kakak yang berkompromi pada waktu dia aus, dia lapar, dia kepingin satu mangkok kacang merah. Maka dia berkata kepada adiknya, berikan mangkok kacang merah itu kepada saya. Oh, tidak apa-apa, saya boleh berikan. Engkau mau tidak ganti sama saya? Engkau kakak, saya adik. Bolehkah jadi saya kakak, kamu adik? Kalau boleh, saya jual mangkok ini kepada engkau. Engkau jual status anak sulung kepada aku. Esau mengatakan, buat apa itu? Kedudukan sebagai kakak sulung. Apa artinya saya menjadi anak sulung? Saya jual. Kasih saya mangkok kacang merah. Begitu banyak orang Kristen hanya karena satu mangkok kacang merah menjual kedudukan dia sebagai anak sulung. Saya berkata tidak.
Tuhan pelihara Stephen Tong menjadi hamba-Mu yang tidak pernah kompromi, tidak pernah menjual diri, tidak pernah membiarkan keinginan dunia merebut hak anak sulung kita. Yesus Kristus, kenapa tidak mau? Karena yang Dia miliki kedudukan kekekalan, tetapi yang ditawarkan kekayaan sementara. Setan hak apa memberikan seluruh dunia dan kekayaan kepada Yesus Kristus? Dia bilang, aku memberikan kepada engkau. Padahal dia tidak pernah mempunyai sertifikat hak milik. Setan tidak pernah mempunyai dunia ini. Dia hanya sementara diberikan oleh Tuhan. Sementara diizinkan menguasai umat manusia. Dan dia kira dia mempunyai sertifikat hak milik. Dia kira dia mempunyai hak memberikan kepada Yesus Kristus. Yesus menolak. Karena Yesus mengetahui yang kekal di dalam tangan Tuhan. Saya sementara menjadi manusia, lebih rendah sedikit daripada engkau, akan lewat. Engkau sementara diperbolehkan Tuhan menguasai seluruh umat manusia, juga akan lewat. Kekekalan menetapkan nasib kita, bukan keuntungan sementara. Saudara dengar kalimat bawah ini. Keuntungan sementara di dalam dunia pasti lewat. Dan kekayaan engkau terima seumur hidup jadi orang paling kaya pun, waktu mati tidak ada 1 rupiah ikut engkau masuk kuburan. Never compromise. Never bargain yourself and sell your own value with the attraction from Satan. Semua penawaran dari setan, semua yang dihadiahkan oleh iblis itu sementara. Tapi yang kau hilangkan itu hak sulung yang kekayaan, kekekalan. Jangan bodoh. Kira Tuhan memberikan kekuatan kita. Hari ini saya selesai seluruh cerita pencobaan setan kepada Yesus di sini. Kira Tuhan memberikan kekuatan kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami melihat teladan Kristus yang telah menang terhadap segala pencobaan. Jikalau di dalam Adam kami jatuh, kami mati oleh karena kekalahan dari godaan, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengalami kemenangan. Tolong kami mengikuti Kristus, percaya dan beriman kepadamu, dan terus hidup di dalam firman, sehingga di dalam ketaatan kami pada firman dan dengan senjata firman kami boleh menang terhadap segala serangan iblis, baik serangan-serangan yang menyasar kerakusan kami, ketamakan kami, serangan-serangan yang menyasar keangkuhan kami, yang mau meninggikan diri, yang mau meloncat dan tidak mau mengikuti proses, ataupun hal-hal yang menyebabkan kami ingin dihormati lebih daripada kami mencintai dan menghormati Engkau. Kiranya firman-Mu boleh menjaga kami, dan kiranya teladan Kristus senantiasa boleh mengingatkan kami untuk belajar bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.